Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah renungan yang bertajuk Memotivasi dengan Kasih. Ayat inti dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Renungan kita pada hari ini menceritakan tentang seorang datuk yang bijak yang sedang bermain-main bersama cucu-cucunya yang sudah remaja. Semasa bermain, datuk bijak itu memberi peraduan kepada cucu-cucunya bahawa barang siapa yang boleh mengiringi anak sapi itu masuk ke dalam kandang akan mendapat hadiah. Serentak anak-anak itu bersemangat untuk memasukkan seekor anak sapi ke dalam kandang. Namun, semakin anak-anak itu bersemangat dengan sekuat tenaga mendorong, anak sapi tidak mau masuk dan bergerak maju dan bertahan di tempatnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya anak-anak itu menyerah kerana tidak sanggup mendorong sapi untuk masuk ke dalam kandangnya. Lalu, dengan santai datuk bijak itu menghampiri mereka dan berdiri di depan sapi itu. Dia memasukkan satu jarinya ke dalam mulut sapi. Entah kenapa terpikat oleh jari yang masuk ke dalam mulutnya atau kerana rasa aman, akhirnya anak sapi itu dengan tenang mengikuti kakek itu masuk ke dalam kandangnya. Datuk itu lalu memberi nasihat bijak kepada cucu-cucunya. Memotivasi orang kadang sama seperti anak sapi ini. Kita boleh mendorong dan memaksa mereka, namun mereka tetap tidak bergerak. Tapi, berilah mereka satu alasan yang baik, sesuatu yang akan menguntungkan mereka, dan mereka akan bersedia mengikuti dengan sukacita. Orang boleh melakukan banyak hal kerana alasan mereka sendiri, bukan alasan kita. Dan alasan itu bersifat emosional yang dibangkitkan oleh perasaan dan kesedaran mereka sendiri. Oleh itu, memotivasi seseorang tidak semudah kita mengucapkan suatu kata, dan memotivasi orang tidak harus dengan kata-kata. Kerana tanpa perkataan pun orang akan mengikuti kita. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat seseorang mengikuti apa yang kita ingin untuk lakukan? Jawabannya adalah sederhana, kasih. Orang akan mengikuti apa yang kita inginkan kerana kasih yang ada dalam diri kita dan bukan kerana terpaksa. Mereka melihat kasih yang ada dalam diri kita, bukan perkataan kita, sehingga terkadang tanpa perkataan pun seseorang akan dimenangkan, kerana mereka melihat teladan kasih yang ada dalam diri kita. Bercakap tentang teladan, apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kasih kita dapat dirasakan oleh orang lain yang melihat kita, sehingga kita bisa berkata, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Dalam Filipi 3 ayat 17. Seperti ayat itu tadi, marilah kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Baiklah, kiranya renungan yang pendek ini akan dapat menjadi berkat kepada kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.